Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Hafiza Putri, NIM saya 101700636. Saya dari Lokal Ilmu Pemerintahan 6A dan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjawab 3 soal ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari keuangan negara dan sebutkan 4 perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi, keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan juga memiliki manfaat yang sangat penting untuk mencapai tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang menggelapkan uang ataupun surat berharga yang dapat merugikan keuangan negara sehingga dipidana penjara paling singkat yaitu 3 tahun. Perbuatan yang kedua adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang mana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian negara ataupun perekonomian. Yang ketiga adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan penjara paling singkat yaitu 4 tahun penjara. Dan untuk perbuatan yang keempat adalah perbuatan yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan, ataupun sarana jabatan maupun kedudukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 yang dengan pidana penjara paling singkat yaitu 1 tahun penjara. Lanjut ke soal nomor 2 yaitu menganalisis video yang dimana dalam video memuat wawancara bersama Pak Ahok. Dalam wawancara tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi suatu konspirasi terkait anggaran dana APBD. Di sini Pak Ahok mengatakan telah terjadi suatu permainan terkait anggaran dana APBD seperti anggaran dana yang akan digunakan dalam pembelian mobil truk sampah yang baru. Namun di sini terdapat kejanggalan dikarenakan dana anggaran yang akan digunakan tiba-tiba hilang atau dihilangkan. Oleh karena itu Pak Ahok di sini menganggap bahwa telah terjadi suatu permainan yang dilakukan oleh oknum DPRD beserta jajarannya dalam ikut campur tangan terkait anggaran APBD ini. Dan Ahok juga mengatakan banyak yang tidak mau mengaku dan juga Ahok siap untuk membahas tentang anggaran dana APBD ini. Jadi dapat disimpulkan di sini ketika suatu anggaran disalahgunakan atau dikurangi dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka akan berakibat buruk. Apalagi yang melakukannya itu adalah orang-orang yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Tentunya hal ini akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat akan menurun. Oleh karena itu, kejadian seperti ini harus sangat diawasi agar tidak dapat terjadi atau tidak terulang kembali lagi. Dan jika ditinjau dari segi perspektif tata pengelolaan keuangan, tentunya hal ini mengakibatkan terjadinya suatu kerugian keuangan negara. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3 atau soal yang terakhir yaitu jika menjadi kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan atas pengelolaan keuangan, apa yang dilakukan dalam penanggulangan pandemi saat ini? Baiklah, sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan atas pengelolaan keuangan, tentunya saya di sini akan membuat anggaran dana yang memang diperuntukkan khusus untuk menanggulangi bencana virus corona ini. Selanjutnya saya juga akan melakukan pemantauan di setiap bidang, terutama pada bidang kesehatan, karena bidang kesehatan ini merupakan hal yang paling penting karena menyangkut dengan keselamatan masyarakat banyak. Selain itu juga saya akan melakukan dengan menyumbangkan
beberapa alat-alat medis maupun fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan oleh setiap rumah sakit dalam mempermudah para tenaga medis untuk menangani masyarakat maupun pasien-pasien yang terjangkit virus corona ini dengan cepat. Selain pada bidang kesehatan, bidang ekonomi pun juga turut menjadi hal yang paling penting, karena yang kita tahu, akibat adanya bencana pandemi ini, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya ataupun pekerjaannya. Yang mengharuskan mereka untuk selalu berada di rumah. Tentunya ini juga berdampak terhadap ekonomi mereka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan memberi bahan sembako atau bantuan berupa sembako selama pandemi ini berlangsung, dan juga memberi bantuan BLT kepada masyarakat-masyarakat yang tidak dapat menerima atau belum menerima bantuan sosial lainnya. Oleh sebab itu, bidang ekonomi ini juga dapat dikatakan bidang yang sangat penting, terutama di tengah bencana pandemi ini. Baiklah, itulah hasil jawaban dari ujian akhir semester saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.